Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan ada Amalia Deviana, saya sendiri, Rasya Rizky Kamila, dan Yuvinda Devi Erviani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Amalia Deviana. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Rumusan Mukadimah disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31 tahun 1950 di Jogja setelah melewati penyempurnaan segi redaksional yang dilakukan oleh tim penyempurna. Tim penyempurna meliputi Profesor Dr. Hamka, Profesor Mr. Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Farid Ma'ruf, dan Zain Jambek. Hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hakikat. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap umat Muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Yang kedua, fungsi Mukadimah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala pergerakan organisasi yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Faktor-faktor Mukadimah. Faktor-faktor yang melatar belakangi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu A. Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. B. Kehidupan rohani warga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat pengaruh duniawi. Yang C. Makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran luar yang langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan paham dan keyakinan Muhammadiyah. D. Adanya dorongan disusunnya pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, kandungan Mukadimah Anggaran Dasar. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pilar pendirian. Pokok pikiran pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk hanya kepada Allah. Pokok pikiran kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat dan islah kepada manusia atau masyarakat. Pokok pikiran kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak atau ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Pokok pikiran keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Pokok pikiran ketujuh, pokok pikiran atau prinsip atau pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah. Ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ada identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah diatur dalam pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah.
yang berbunyi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah beragama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuvinda Devi Ervian. Selanjutnya yaitu ada keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah diatur dalam pasal 8 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pasal 8 anggota serta hak dan kewajiban. Yang pertama, anggota Muhammadiyah terdiri atas A. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Yang B. Anggota luar biasa ialah anggota Islam bukan warga negara Indonesia. Yang C. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewajiban dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu ada keorganisasian Muhammadiyah diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pasal 9 yaitu susunan organisasi. Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri dari A. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. B. Cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. C. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. D. Wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Dan E. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Yang selanjutnya ada keorganisasian Muhammadiyah yang disebutkan dalam pasal 10 yaitu penetapan organisasi. Yang pertama, penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Yang kedua, penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Yang ketiga, penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Dan yang terakhir atau yang keempat, dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.